Selamat pagi, ini kita lanjutkan kuliah subuh jurusan Ilmu Ekonomi Politik nomor edisi 43. Ada yang bertanya tentang, Pak, tolong dong Pak, ceritain tentang Super Semar. Gini, Super Semar itu ada 3. Ya. Jadi sejarahnya Super Semar itu berasal dari tahun 49. Itu perjanjian Renville. Perjanjian Renville itu ada akad dari Amerika dengan Soekarno dan Soekarno dengan Belanda. Jadi itu Renville itu adalah kapal induk Amerika yang sedang beroperasi di Indo-Pasifik, dan itu waktu itu Belanda itu tidak mau menyerahkan kemerdekaan Indonesia. Jadi ada agresi militer, invasi Belanda kepada Indonesia 2 kali setelah tahun 45. Maka dari itu dibuatlah perjanjian Renville, langsung damai. Intinya adalah Amerika mengakui pampasan perang dengan Soekarno dan membekukan emas 70.000 ton. Nah, kemudian Belanda ingin minta penggantian, reparasi ya, pampasan, reparasi. Jadi Indonesia harus nyicil aset-asetnya Hindia Belanda yang dinasionalisasi. Tuh, katakanlah misalnya dulu Garuda itu dulu perusahaan Belanda. Pertamina itu Belanda. Jadi Unilever sampai sekarang Belanda. Jadi banyak aset-aset Belanda, termasuk perkebunan, ya, PTPN, perhutani, ya, semua itu adalah tanah-tanah konsesi Hindia Belanda. Nah, ada yang bertanya, ya kan, hartanya Mataram dari mana? Hartanya Mataram itu begini, Pak. Jadi selama 500 tahun ya, itu VOC masuk ke Indonesia, Belanda belum ada. Jadi waktu itu hanya konsesi dagang VOC ya. Jadi Belanda itu jajahan Spanyol, lalu dia ada misi dagang VOC. Nah, sehingga pada waktu kemudian Belanda merdeka, itu Raja Belanda William the Third, ya, William ketiga, itu dimahkotai oleh Raja Mataram. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ini sejarahnya panjang banget. Jadi pada waktu VOC masuk itu 1500 tahun yang lalu ya, Belanda belum ada. Lalu kemudian pada waktu perang Napoleon, Belanda itu diserbu sama Perancis. Jadi dijajah Perancis. Nah, Belanda itu ya hancur habis ya. Nah, tetapi hartanya yang di VOC itu dioper kepada Raja Mataram. Jadi Mangkunegoro IV itu menguasai aset VOC. Oke. Nah, asetnya dari mana? Itu dari setiap ekspor itu diambil 30% pajak itu untuk konsesi VOC. Gitu loh. Jadi perusahaan-perusahaan itu ekspor, ya kan? Ekspor, kan mereka itu kan menggunakan tanah ya. Tanah itu adalah miliknya VOC, bekerja sama dengan Mataram. Artinya VOC sebagai tentaranya, Mataram sebagai birokratnya atau keuangannya. Nah, kembali lagi ya, tadi Napoleon, hartanya VOC dititipkan kepada Raja Mataram, padahal gubernur jenderalnya itu adalah Inggris, ya, Thomas Raffles, termasuk Daendels, itu adalah gubernur jenderal Inggris. Nah, selain gubernur jenderal Inggris, ada 20 ya gubernur jenderal di Hindia Belanda. Jadi 20 Perdana Menteri Hindia Belanda. Nah, itu rajanya adalah dititip gitu loh antara Ratu Wilhelmina. Selama Ratu Wilhelmina itu
berkuasa, ada 20 gubernur jenderal Belanda di sini, Hindia Belanda. Jadi rajanya itu bergantian gitu, kadang-kadang di Belanda ya William III ya, William ketiga dengan putrinya Wilhelmina, kadang juga dikuasakan kepada Raja Mataram gitu loh. Dan kayak bendahara lah gitu loh. Dan pemilik bank The Javas Bank itu adalah Raja Mataram, King Mangkunegoro IV. Oleh karena itu, bedakan antara Mangkunegoro sebagai adipati dengan Mangkunegoro sebagai bendahara kerajaan Hindia Belanda. Itu adalah ada banknya, The Javas Bank. Jadi pada waktu terjadi serangan Napoleon, uangnya itu juga masih tetap koinnya The Javas Bank. Termasuk juga pada waktu Hitler menyerang Belanda, itu Indonesia dikuasai Jepang, tapi mata uangnya tetap gulden dan rupiah The Javas Bank. Itu dikuasai oleh Raja Mataram Mangkunegoro ke-6. Nah, tadi itu adalah perjanjian Reville, itu adalah Super Semar pertama. Yang kedua itu yang tahun 65. Ya, Super Semarnya kenapa kok nggak ada? Ya ada, tapi kan dirahasiakan. Jadi yang dioper itu adalah akad dari Amerika kepada Soekarno, itu dibatalkan, diganti dengan akad dengan Soeharto. Itu tahun 65. Nah, tahun 2008 itu Soeharto wafat. Maka dari itu Super Semar itu akadnya Soeharto dengan Amerika itu dibatalkan karena Soeharto meninggal. Tahun 2009 akadnya Amerika dengan King Sanjoyo itu dibuat tahun 2009. Ya. Nah, kemudian beliau wafat, hak warisnya itu kepada putranya. Nah, tambahan ya, apa sih yang disebut surat perintah Super Semar itu? Super Semar itu beda, bukan yang dipegang Wiranto. Yang dipegang Wiranto itu hanya pengangkatan dia sebagai Panglima Komando Ketertiban dan Keamanan ya. Itu sebagai Pangkop Kamtib. Nah, itu hanya jabatan saja. Jabatan artinya dia pengendali keamanan ya. Artinya dia itu penguasa keamanan. Dia membawai seluruh menteri untuk masalah keamanan. Ya, itu beda. Itu kuasa Pangkop Kamtib ya. Bukan Super Semar. Super Semar itu ada 5 hak ya yang dikuasakan. Ya. Yang pertama itu tadi itu adalah kuasa untuk menyatakan perang. Ya. Nah, penunjukan Wiranto sebagai Pangkop Kamtib itu bukan kuasa untuk menyatakan perang. Ya, kuasa itu hanya dimiliki oleh Soeharto. Kuasa sebagai pemegang Super Semar, mandataris MPR, dia berkuasa untuk menyatakan perang. Ya, tahun 2000 kuasa itu dicabut, sampai sekarang belum ada. Jadi TNI tidak bisa menyatakan perang. Ya, presiden tidak bisa menyatakan perang. Nomor 2, kuasa mencetak mata uang. Nah, Wiranto itu nggak dapat kuasa ini. Dia tidak mendapat kuasa untuk mencetak mata uang. Ya, artinya yang nyetak uang rupiah itu yang tanda tangan siapa? Kan dulu kan Bank Indonesia, kemudian ditambah dengan Khatib Basri, lalu ditambah dengan Sri Mulyani. Nanti kalau Menteri Keuangannya ganti, ya tanda tangannya ganti, Rini Suwandi. Yang ketiga itu adalah kuasa agraria. Ya, itu loh AHY itu loh. Itu adalah kuasa presiden untuk mengatur hak atas tanah ya. Jadi tanah negara itu dikuasakan kepada presiden. Juga kuasa untuk kehakiman ya, kehakiman. Nah, sekarang ini yang rahasia mafia judi, mafia tambang timah, mafia tambang nikel itu adalah kuasa presiden untuk atas kehakiman. Ya, artinya presiden membuat Kepres, Satgas FATF, Financial Action Task Force, itu adalah kuasa kehakiman. Ya. Nanti berikutnya akan kita lanjut lagi.